Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Minang Flasher tutorialnya pemula. Di tanganku ini sekarang sudah ada handphone Samsung dengan merek Samsung ya, tipe A51. Kendalanya tidak bisa tampil ke menu, cukup mentok di logo lalu blank hitam ya. Coba kita hidupkan. Jadi HP-nya ini datang dengan kondisi mentok logo sampai sini aja, lalu blank hitam. Diponis kata pemiliknya ini HP mentok logo ya, nggak bisa hidup, sampai ke menu nggak bisa tampil. Coba kita cek ya, sampai di manakah bisa sanggup hidupnya. Nah, dia mati ya. Kemudian mari kita cek ya bagaimana langkah-langkah pengecekan, lalu bagaimana ke langkah eksekusinya. Terlebih dulu teman-teman jangan jangan sampai salah eksekusi, harus benar-benar dicek karena ini HP-nya lumayan kelasnya lumayan elit ya, kelas menengah ke atas, lumayan mahal, part-partnya juga mahal. Kita cek dulu, kita coba cas, tidak ada respon ya, tidak ada gitar, tidak ada tampil lambang pengisian atau logo petir. Lalu kita coba tekan tombol kombinasi ya, tombol power dan tombol volume bawah. Tekan dan tahan sekitar beberapa menit sampai muncul logo ya. Nah, biasanya kalau blank hitam tidak ada permasalahan pada LCD, dia bisa hidup kembali sampai menu ya. Maksudnya kita sedang dalam pemakaian, sedang dipakai nih, tiba-tiba HP-nya blank hitam, tidak bisa disentuh, ataupun error tegang kan, tidak bisa disentuh. Cukup menekan kombinasi tombol power, volume bawah dan volume atas, tekan dan tahan secara bersamaan beberapa detik ya, dia akan kembali normal. Sekarang kasusnya dia dari hidup sudah dimatikan seperti ini, kemudian kita hidupkan lagi dan tidak bisa tampil menu ya. Ini sudah yang kedua ya, kita cek yang kedua kalinya apa benar tidak bisa tampil menu. Karena setelah mati tadi kita cas tidak ada tanda-tanda pengisian masuk ya. Apakah karena blank mesin error atau karena LCD? Kita akan pastikan. Bootingnya sangat lama ya, seperti mentok logo, tapi sebenarnya ini bukan mentok logo ya. Dan mati lagi, kita tekan power on off, nggak ada respon juga. Kita coba cas lagi, juga tidak ada respon ya. Namun harus teman-teman ketahui, untuk teman-teman pemula harus memiliki yang namanya smart charger ya, atau USB intelligent. Saya di sini memakai USB intelligent, USB detector. Di sini arusnya masuk ya, normal. Nah itu 114 ini 114 ini adalah voltase yang dikonsumsi baterai. 5 volt ini adalah arus yang dikeluarkan oleh batok ya. 5 volt 3, 5,34 yang pokoknya yang biru ini arus yang dikeluarkan oleh batok charger, yang diterima oleh baterainya 1
1,14 satuannya ampere ya. Kalau yang ini ya, yang biru satuannya voltase. Berarti ini arusnya ini normal, arus normal ini. Satu ke atas itu pengisian fast charging tipe Samsung ya. Udah fast charging kalau di atas 1 ampere sampai 2 ya. Itu berarti mesinnya hidup. Ya. Lalu kita pastikan lagi dengan menggunakan power supply ya. Kita akan cek ke dalam. Kalau power supply kita harus buka. Kita buka dulu backdoornya. Buka dengan menggunakan plastik ataupun plat baja juga boleh, ataupun dengan kuku juga bisa. Jadi teman-teman sambil membuka ini jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan untuk update video selanjutnya ya. Terutama bagi teman-teman pemula, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share agar bermanfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Sekarang kita akan buka semua baut pada housingnya. Tadi kita sudah cek langkah pertama dengan mengisi arus baterai ya, cas. Baterainya masuk, pengisian masuk, pertanda HP-nya normal, mesinnya maksud saya itu mesinnya pertanda normal ya. Kita pastikan lagi dengan power supply, karena dengan power supply itu pengisian pengecekan lebih akurat ya. Untuk pengecekan dengan power supply kita harus buka mesin, harus buka ke dalam ya baterai. Dan sebelum ke sana kita lakukan langkah pengecekan dulu sekali lagi. Ini kan kita colokkan baterai, kita colokkan cas seperti tadi, lalu kita coba matikan kembali dengan menekan tombol kombinasi power dan volume bawah sampai dia muncul logo pengisian ya. Apakah bisa? Nah, ini bisa. Apakah baterainya kosong? Kita lihat ya. Nah, ternyata baterainya ada isi 45%. Berarti bukan terkendala juga dengan baterai ya. Kalau secara arusnya tadi pengisian masuk dan terbukti ada 45%, dan arusnya tadi arus 1,14 ya ampere. Itu ciri pengisian normal kalau dengan USB intelligent atau smart charger. Langkah ketiga, kita harus cek dengan power supply ya, untuk memastikan, benar-benar memastikan agar tidak salah dalam eksekusi ya, dalam pengerjaan. Nah, sekarang kan seperti ini. Sudah terbuka, kita cabut aja baterainya. Kita cabut LCD. Langkah ketiga, kita akan cek dulu, pastikan baterainya memang ada isi ya. Gunakan multitester, kemudian dipilih arus voltase ya, arus baterai DC ya, di sini DC, arus DC. Kita pastikan baterainya benar-benar ada isi. Tadi sudah ada gambaran 45%. Namun kita pastikan lagi. Nah, benar saja ya, ada 3,8 volt.
3,8 itu sudah cukup kuat ya. Syaratnya mengangkat untuk menghidupkan baterai itu 3,7 volt. Sekarang 3,8 berarti memang baterainya sudah berisi separuh ya. Oke, kita pastikan lagi. Kemudian langkah keempat, kita pastikan dengan pengisian dengan pengecekan dengan power supply ya. Kita suntik. Oke, kita pastikan power supply-nya berfungsi. Oke, di sini saya akan suntik tegangan dengan power supply. Teman-teman bisa lihat saya arahkan kamera ke power supply-nya. Itu ya. Jangan perhatikan yang lainnya, jangan salah fokus. Perhatikan ampere ya, satuan ampere di bawah. Ini voltase yang kita kasih arus 3,8 ya. Kita paskan kita genapkan jadi 4 ya. Nah, enggak masalah, 3,7 juga enggak masalah. 3,8 pokoknya jangan sampai lewat dari 5 volt ya. Jadi kita kasih 4 volt aja. Kemudian satuan ampernya diperhatikan. Saya akan tekan power on off. Saya tekan ya. Nah, ini sudah saya tekan on off. Kalau dia bergerak sampai 4, dari 0 sampai 4 berarti mesinnya hidup ya. Saya ulangi lagi. Nah, itu saya ulangi lagi ya. Nah, sekarang perhatikan ampernya bergerak-gerak. Itu menandakan mesin hidup normal ya. IC power dari 0 ampere ke 0, mili ampere. Sampai sini ya IC power kerjanya. Kemudian disambut oleh CPU sampai 0,2 dan sampai sini sampai 4 itu sudah disambut oleh IC eMMC. CPU dan eMMC itu sekarang lagi proses serah terima transaksi data itu ya. Berarti itu mesinnya hidup normal. CPU dan eMMC bergerak, IC power juga bekerja. Nah, itu sedang proses serah terima data, saling kirim mengirim, saling terima menerima ya. Jadi mesinnya normal, fix ya, mesin hidup. Kemudian kita kembali lagi ke HP-nya. Kita coba ulangi ya, karena ini sudah terbuka baterai dan fleksibel. Kita pastikan lagi buka fleksibel LCD bawah. Kita buka, kita pasang lagi. Kita coba hidupkan ya. Mana tahu ada longgar atau ada sesuatu ya. Kita coba hidupkan lagi. Ini pin untuk on off ya, atas bawah. Kita coba hidupkan lagi dan hidup. Apakah bisa hidup atau masih sama seperti hal yang tadi? Jadi sudah ada 4 langkah ya. Yang pertama kita isi baterai, cas, pengisian masuk, ada logo baterai. Kemudian kita cek dengan power supply, dengan smart charger. Tadi ada 1,5 volt, 1,4
ya, pokoknya lebih dari 1 ampere. Dan kemudian kita cek baterai juga ada isinya, kita ukur dengan multitester tadi. Kemudian kita kasih arus, suntik arus mesin dengan power supply juga normal. Kemudian kita hidupkan lagi, masih sama. Dan kita di sini tidak mencurigai mesin ya, karena mesin udah fix itu normal. Dari pengisian smart charger dan power supply itu sudah sangat akurat ya. Di sini saya ada handphone yang sama hidup ya, mesinnya hidup normal. Kita akan cek ya, LCD kita mencurigai ini adalah LCD ya, walaupun tadi tampil LCD-nya sampai logo, karena LCD Samsung itu AMOLED ya, dia lebih sensitif, karena bisa jadi karena sering terbentur atau karena pernah kena air, dia jadi ngambek ya, jadi ngambek LCD-nya. Kita tes ya. Sini saya punya HP yang sama, kita cabut lagi baterainya, kita cabut soket LCD bawah, soket LCD. Nah, ini akan kita pindahkan LCD-nya ke sini. Teman-teman yang tidak punya HP yang sama boleh tes dengan LCD yang baru ya. Ini sudah saya pasang, dan kita coba pasang baterai lagi dan kita hidupkan. Sekarang hidup, dan kita nantikan ya, kita pastikan ini bisa hidup atau masih sama dengan hal yang tadi. Karena kalau mesin sudah pasti hidup, ini sudah 4 kali pengecekan, dan baterai juga sudah dipastikan normal. Sekarang tinggal satu LCD ya. Nah, sekarang sudah sampai ke sini, berarti sudah mulai booting. Sudah mulai booting. Nah, benar saja ya, LCD-nya tampil. Karena LCD-nya ini enggak original ya, jadi agak gelap. Kita setting dulu pencahayaannya. Nah, benar saja ini mesin normal hidup, berarti fix ya, ini kendala pada LCD bawaannya sudah tidak normal alias rusak. Teman-teman yang nggak punya handphone pengganti untuk tes, bisa langsung tes dengan LCD baru di toko spare part, atau langsung beli. Dengan syarat tadi ya, pengecekannya sudah sesuai dengan prosedur seperti tadi. Ada 4 tahap. Yang pertama, isi cas baterainya, ada nampak logo cas dan ada persentase baterai, berarti baterai sudah ada isi. Kemudian kita cas lagi, tes dengan multitester baterainya tadi juga ada isi 3,8 volt. Kemudian kita cek dengan power supply, juga mesin juga hidup ya. Tadi ada 4 ya, apa aja tadi tuh, cas, deteksi sama smart charger, isi arus baterai, cek arus baterai, dan cek mesin ya. Ada 4, harus sesuai prosedur ya. Berarti jika sudah keempatnya sesuai, mesin hidup dan baterai ada isi, itu sudah dipastikan rusak pada LCD ya, seperti hal ini. Jadi fix ini ganti LCD ya. Nanti kita akan coba ya, memperbaiki LCD AMOLED ini, apa bisa diperbaiki atau tidak. Kita nantikan di video selanjutnya ya. Saya akan buat video selanjutnya cara memperbaiki LCD AMOLED
yang blank hitam setelah muncul logo ya. Nah, ini LCD ori bawaan, ini LCD KW. LCD-nya tampil sampai logo kemudian mati. Itu ya booming ya. Untuk CD AMOLED, LCD ori AMOLED Samsung itu sudah booming keadaannya seperti itu. Kalau walaupun fisiknya mulus, walaupun sudah tampil seperti ini, ternyata LCD-nya juga bisa tidak berfungsi dengan normal. Oke, fix ya, ini harus ganti LCD. Nanti kita akan coba perbaiki ini, nantikan dalam video selanjutnya ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.